Pemirsa, KPU RI lakukan pengecekan kesiapan logistik pemilu di gudang logistik KPU Kota Denpasar. Hal tersebut dilakukan guna memastikan proses pendistribusian berjalan dengan baik dan selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. KPU RI melakukan pengecekan kesiapan logistik pemilu di gudang logistik KPU Kota Denpasar yang berada di Jalan Gunung Agung, Lapangan Buyung Kompiang Sujana, Denpasar, Bali. Ketua KPU RI Hashim Asari mengatakan, hingga saat ini pendistribusian logistik yang dilakukan KPU di daerah, khususnya Denpasar, berjalan lancar tanpa kendala. Dirinya juga telah meminta sejumlah pihak, termasuk TNI dan Polri, untuk turut memberikan dukungan dalam pendistribusian logistik pemilu 2024, di mana dukungan ini sangat diperlukan khususnya saat pendistribusian logistik dilakukan ke daerah yang jauh, terpencil, dan sulit dijangkau, agar agenda dapat berjalan lancar dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang pertama begini ya, kalau cetak surat suara itu postingnya di KPU Kabupaten. Dan nanti KPU Kabupaten yang akan mendistribusikan sampai TPS. Dalam situasi itu KPU sudah memetakan daerah-daerah tujuan TPS yang masuk kategori terjauh, terpencil, tersulit, terluar. Itu KPU sudah sejak awal tahun lalu sudah berkoordinasi dengan kepolisian, dengan TNI. Sementara itu, kedatangan tim KPU RI ke gudang logistik KPU Kota Denpasar untuk memastikan pendistribusian logistik, terutama surat suara, telah dilaksanakan dengan baik. Dalam kunjungan yang turut didampingi oleh Ketua KPU Provinsi Bali dan Ketua KPU Kota Denpasar, Hashim Asari mengatakan bahwa proses yang dilakukan sudah berjalan dengan benar. Dari Denpasar, Bali, kontributor Nusantara TV, Putu Wiguna melaporkan. Pemirsa, Dinas Kesehatan Provinsi Bali selama bulan ini telah menemukan 43 kasus COVID-19, satu diantaranya meninggal dunia. Kasus-kasus tersebut ditemukan setelah dilakukan peningkatan kewaspadaan di fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Inyoman Gede Anom, mengatakan kemunculan kasus COVID-19 di Bali terjadi setelah dilakukan peningkatan kewaspadaan di fasilitas kesehatan. Dirinya mencontohkan saat warga menjalani atau mendapat layanan kesehatan dan mengalami gejala seperti COVID, maka dilakukan tes PCR sesuai standar penanganan COVID. Kasus-kasus tersebut ditemukan bukan karena pasien yang datang ke rumah sakit dengan diagnosa COVID. Ia menambahkan, dari hasil peningkatan kewaspadaan selama bulan Desember 2023, jumlah konfirmasi positif COVID-19 terlaporkan di Provinsi Bali sebanyak 43 kasus yang tersebar di 6 kabupaten kota, di antaranya Kabupaten Jembrana 6 kasus, Badung 16 kasus, Gianyar 3 kasus, Karangasem 9 kasus, Buleleng 1 kasus, dan Kota Denpasar 8 kasus, dengan kematian sebanyak 1 orang dari Kota Denpasar. Terus untuk sekarang saya sampaikan di Bali juga ditemukan kasus COVID. Itu pun ditemukannya karena kita lagi meningkatkan kewaspadaan sesuai dengan edaran dari Kementerian Kesehatan. Kita meningkatkan kewaspadaan untuk seluruh dinas kesehatan di kabupaten kota di Bali, seluruh rumah sakit kota di Bali, seluruh puskesmas, klinik. Jadi karena ada surat edaran itu, kami juga membuat surat edaran untuk semua kabupaten kota di Bali, maka pasien-pasien yang ada di rumah sakit, yang belum berobat di rumah sakit, ada yang operasi, ada yang berobat secara kasus mungkin dia punya penyakit apa, pada saat dia di rumah sakit pas ditemukan ada gejala batuk pilek, itu diperiksalah PCR. Kadis Kesehatan Bali juga mengimbau warga tidak panik, namun tetap menjaga protokol kesehatan. Pihaknya juga mengimbau warga yang belum memperoleh vaksin dosis ketiga atau booster pertama agar segera mendapatkannya agar dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Dari Denpasar, Bali, jurnalis Nusantara TV Putu Wiguna melaporkan.